Welcome to Incast, Infocom Podcast with me, Devani Dwi Chadimyati, as your host tentunya. Incast, Infocom Podcast, you listen, watching, and we talk. Halo sahabat Incast, di episode kali ini Incast kedatangan tamu spesial dan tokoh inspiratif di dalam dunia pendidikan, yaitu Bapak Abur Mustikawanto. Halo Bapak. Halo lagi. Sebuah kehormatan besar karena Bapak sudah datang di podcast kami. Iya. Bapak sekarang menjabat sebagai Kepala Cabang Dinas di Provinsi Jawa Barat. Iya. Boleh diceritain sedikit gak nih Pak tentang latar belakang Bapak sebelum menjabat sebagai Kepala Cabang Kantor Dinas Jawa Barat? Iya, terima kasih Non Devi. Sama-sama. Alhamdulillah saya diundang ke SMK Infocom ini, saya bahagia. Karena dengar-dengar anaknya outputannya pinter-pinter gitu ya. Di titik kompetensinya gitu ya. Mudah-mudahan ini juga terus berkembang dan menjadikan pembanding lah bahwa alumni SMK Infocom ini jadi lebih baik di sisi kompetensinya. Jika melihat background saya, memang saya secara pribadi fisika dan elektronika. Jadi Bapak itu ngajar fisika dan elektronika. Dan alhamdulillah dulu masih boleh kuliah 2 ya. Jadi pertama diterima di ITB jurusan Fisika Murni, kemudian diterima lagi saat itu ada namanya Sipenmaru atau UMPTN ya untuk tes di perguruan tinggi, diterima di IKIP Bandung. Jurusannya apa? Elektronika. Seiring waktu itu semuanya selesai dan alhamdulillah karena dulu sering ngajar di bimbel ya, ngajar bimbel, kok enak juga ya ngajar. Akhirnya mendaftar dan diterima jadi guru. Jadi guru SMA Negeri 3 Cimahi, juga ngajar beberapa bulan atau hampir setahun di SMA Negeri 3 Bandung, juga ngajar di STM 2 waktu itu. Mungkin sekarang disebutnya SMK Negeri 4 Kota Bandung ya. Dan alhamdulillah ngajar seterusnya dan seterusnya. 5 tahun awal mulai mengajar, Bapak ikut tes beasiswa ke luar negeri yang diadakan oleh Bank Dunia, World Bank. Keren sekali Pak. Dan alhamdulillah dengan modal bahasa Inggris yang ya memang karena senang dari SMP-nya ya, ternyata diterima gitu. Hampir 2 tahun di Australia, alhamdulillah dapat beasiswa di sana. Setelah dari sana pulang kembali masih jadi guru, ditarik ke Kanwil saat itu atau Dinas Pendidikan yang sekarang dikenalnya. Setelah itu dapat beasiswa lagi untuk pre-doctoral program. Alhamdulillah dapat di Jepang 3 tahun. Oh di Jepang juga ya. Pak? Oh keren. Jadi sekali. Bapak bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Inggris. Alhamdulillah. Keren sekali, Bapak. So Non Devi ya, when you say something in English, totally Pak Abur understand. No worry ya. Jadi juga bahasa Jepang, juga ketemu dengan Ibu Restu, tadi ngobrol juga bahasa Jepang. Dan alhamdulillah itu selesai kuliah di Jepang, datang ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak didaulat untuk menjadi apa ya, walaupun tidak ada SK, Menteri Luar Negerinya Distrik Prof Jabar lah waktu itu. Karena sering ada tamu-tamu dari luar negeri. Jadi kalau ada tamu dari luar negeri, entah itu dari Afrika, Eropa, Korea, Jepang, Taiwan, Malaysia atau negara ASEAN, termasuk Amerika, itu Bapak selalu yang dampingi. Seiring waktu, Bapak juga pernah 2 tahun menjadi Kepala Sekolah SMK Peternakan Negeri Lembang. Peternakan. Padahal backgroundnya kan fisika dan elektronika ya. Kemudian tiba-tiba disuruh dan di SK-kan menjadi Kepala SMK Peternakan. Jadi ngurusi hewan ya. Nah itu terus
Kemudian seiring waktu di titik tertentu dapat short course ya, short course kesehatan di Filipina beberapa kali, kemudian membawa anak-anak PKL ya, untuk PKL yang jurusan perhotelan dan wisata juga masak memasak tata boga. Itu di Malaysia. Kemudian juga membawa kontingen ke Eropa berkali-kali. Keluar negeri terus ya Pak? Iya, makanya tadi walaupun tidak ada SK jadi Menteri Luar Negeri ya, tetapi selalu ditugasi seperti itu. Dan semuanya nggak pernah mengeluarkan uang pribadi, jadi dari uang pemerintah aja semua gitu. Keren sekali. Nah itu tadi makanya modalnya bahasa Inggris ternyata kepake ya. Jadi komunikasi dengan siapapun, dimanapun di dunia ini, pembukaannya adalah bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris ya Pak? Ya, bahasa Inggris, kemudian kalau sudah selesai bahasa Inggris sudah fluent atau lancar atau fasih, kita temenan dengan orang Rusia misalkan. Kalau saya ingin belajar bahasa Rusia, pasti gampang karena pembukanya bahasa Inggris. Belajar bahasa Thailand, saya pernah belajar bahasa Thailand dan Myanmar. Pembukanya bahasa Inggris. Belajar bahasa Tagalog, kebetulan teman sekelas Pak Abur waktu di Jepang adalah orang Filipina atau Manila. Tagalog itu bahasa daerahnya Filipina. Pembukanya juga bahasa Inggris. Berarti Bapak bisa sedikit bahasa Tagalog Pak? Salamat, kemudian selamat itu terima kasih. Magandang omaga, magandang hapon itu selamat siang, pagi, dan seterusnya. Tapi karena bahasa itu kan kalau nggak dipakai pasti cepat hilangnya. Iya, cepat lupa ya Pak. Cepat lupa. Tapi yang masih terus dipakai sampai saat ini adalah bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Karena ternyata SMK banyak anak-anak yang dikirim ke Jepang, akhirnya terus saja dipakai. Itu dan seterusnya dan akhirnya Bapak didaulat menjadi kepala seksi kesiswaan PLB waktu itu. PLB itu pendidikan luar biasa. Di mana itu Pak? Di Distrik Jabar. Oh, jadi seluruh provinsi saat itu jadi mengurusi anak-anak ABK ya, anak berkebutuhan khusus. Ada yang tunanetra, ada yang cacat fisik, ada yang tunarungu. Dan Bapak lihat mereka alhamdulillah bisa banyak yang mandiri. Dan mereka pintar-pintar, cantik-cantik, ganteng-ganteng, pintar-pintar gitu. Cuma dia punya kekurangan di fisik, tunanetra, low vision dan sebagainya. Nah dari situ terus berkembang. Terakhir saya mengurusi semacam ruangan ini di provinsi disebut dengan Tikomdik, Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan. Di Jawa Barat Pak? Di Jawa Barat. Ruangannya seperti ini. Oh sama. Jadi ada untuk podcast, ada studio rekaman, ada comment center, kemudian ada P-radio yang streaming itu ya, ada video streaming. Pokoknya media pembelajaran dibuat oleh Tikomdik. Nah itu terakhir saya di sana. Setelah itu diangkat jadi Kepala Dinas Pendidikan di cabang 12 Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian terakhir di sini menjadi Kepala Dinas Pendidikan di cabang 1 Kabupaten Bogor, dan terakhir nih baru 3 bulan yang lalu Kepala Dinas Pendidikan di cabang 2 Kota Bogor dan Kota Depok. Itu dan akhirnya sampai sekarang. Bapak kuliah di Australia ngambil jurusan apa Pak? Fisika. Science Education. Itu kan jurusan yang lumayan sulit ya Pak. Kenapa Bapak milih jurusan itu? Oke, nih begini. Bapak dulu waktu sekolah di SMA, kimianya nilainya 10 terus. Tapi fisikanya jelek gitu. Jadi kimianya 10, fisikanya jelek. Akhirnya kuliah ingin ngambil jurusan fisika. Itu ceritanya. Ya. Di segmen selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi tentang pekerjaan Pak Abur Mustikawanto. Stay tune di Incast ya, Infocom Podcast, you listen, watching, and we talk. Di
segmen pertama kita sudah membahas tentang latar belakang pendidikan dan juga tugas Pak Abur sebagai Kepala Kantor Cabang Dinas Provinsi Jawa Barat. Pencapaian apa saja yang sudah Bapak dapatkan selama ini sih Pak? Ya kalau seandainya jadi staf ya, saya menganggap bahwa saya itu jadi staf. Ya kita ikuti aja, bekerja sesuai dengan alurnya. Kalau kita ingin upgrading ke sekolah-sekolah, dan memang kebanyakan adalah ngurusi sekolah. Provinsi mengurusi SMA, SMK, dan SLB negeri swasta. Pada saat saya jadi kepala dinas di cabang 12 Tasik, itu hampir 350 sekolah. Sekarang di Kabupaten Bogor, itu adalah jumlah sekolah yang paling banyak di seluruh dunia. Di Kabupaten Bogor? Iya, 660 sekolah loh. 600 60 sekolah, itu di Kabupaten Bogor ya. Makanya satu kabupaten atau satu kota terbanyak jumlah sekolahnya di Jawa Barat, di Kabupaten Bogor, di Indonesia, Kabupaten Bogor, di dunia, Kabupaten Bogor. Oh, Kabupaten Bogor nih Pak? Iya, saya ambil contoh waktu saya punya diskusi ya. Kebetulan saya punya konsultan dari Amerika namanya Mr. Bruce Walker. Saya bilang ke beliau, Pak Bruce, my responsibilities almost 660 school in Bogor Municipal atau Bogor District. And he said, wow, that is number one in one district as a school, 660 school. Really? In Washington DC, DC mean District of Columbia, maybe around 300-an lah gitu ya. Itu beliau bilang seperti itu. Jadi makanya saya bisa katakan Kabupaten Bogor nih ya, itu 660. Nah Kota Bogor dan Kota Depok nih tambahan sekarang hampir 1000 sekolah. Jadi Pak Abur sekarang ngurusi SMA, SMK, SLB negeri swasta hampir 1000 sekolah. Oh, keren sekali Mengerikan. Bapak. Mengerikan. Gitu. Jadi waktunya habis di jalan sih kebanyakan, tapi nggak apa-apa. Kalau ada diundang, inginnya sih kita supaya guru, siswa itu kompetensinya betul-betul untuk anak didik kita, dan akhirnya kalau untuk SMK bisa terserap di industri. Iya. Kalau SMA dia bisa melanjutkan ke universitas ya Pak. Ya betul. Bagaimana proses Bapak mendapatkan pencapaian tersebut sih Pak? Prosesnya panjang. Pokoknya kalau saya banding-banding dengan orang lain, prinsip saya begini. Ada ilmu yang bagus nih dari Belanda zaman dulu. Go empty, come back with plenty. Jadi kalau seandainya saya pergi dari rumah, asumsi saya otak saya masih kosong. Atau pengalaman saya masih kosong. Pergi dari rumah, nanti belajar, ketemu orang dan sebagainya. Pulang sore-sore maghrib, udah banyak ilmu ya. Nah itu terus tiap hari Bapak siramin. Go empty, come back with plenty. Go empty. Nah ini bisa diterapkan ke kalian juga gitu. Nih pembelajaran buat teman-teman yang di rumah. Iya. Bagaimana Bapak menghadapi kendala-kendala seperti misalnya ada banyak struggle gitu Pak? Oke, kendala-kendala kalau Bapak mah prinsipnya begini ya. Kalau masuk ruangan Bapak ada masalah, keluar masalah selesai. Tapi ada solusinya gitu. Ada solusi. Kenapa ada solusinya? Supaya dapat solusi kita harus perbanyak silaturahmi dengan teman-teman semua, dengan prinsip tadi go empty come back with plenty. Kita harus curious itu atau apa? Penasaran dengan ilmu yang kita akan dapat. Belajar tuh bisa saja dengan tukang sapu di sini. Kita belajar, dia punya keunggulan barangkali. Mungkin dia jago masak, betul. Mungkin jago apa dan sebagainya. Jadi bukan berarti siapapun yang kita temui di pinggir jalan dan sebagainya itu dia bodoh, tidak. Selama dia bisa diajak bicara, pasti dia punya ilmu tertentu. Buruk-buruknya begini misal, kita ketemu nih honorer di sini atau orang yang duduk di depan atau mungkin lagi di depan gitu ya, Pak Cecep lah anggapnya. Ternyata dia jago mancing. Nah berarti kan harus dipelajari tuh. Kenapa kok kalau lagi mancing dapat terus? Kan umpannya itu kan pakai ramuan gitu kan, itu dipelajari. Diracik ya, Pak? Iya, itu kan pengetahuan. Ini salah satu contoh. Yang lain-lain banyak. Jadi dengan maksud kalau Bapak cerita semacam itu, orang itu menjadikan sumber ilmu yang kita harus
dalami. Walaupun saat ini tidak dipakai, tapi suatu saat pasti dipakai. Ya, jadi kita bisa belajar dengan siapa saja ya Pak. Siapa saja, dan akhirnya kita bisa menyelesaikan apapun masalah yang ada di sekitar kita. Jadi dengan prinsip masuk ruangan Bapak, ada masalah, keluar, masalahnya selesai. Tapi dengan solusi. Ada gak nih Pak contoh kerjasama yang telah sukses Bapak jalankan? Yang telah Bapak sukses jalankan kerjasama yang luar biasa dan menyentuh hati itu adalah bekerja sama dengan ada 3 organisasi pada saat jadi Menteri Luar Negerinya Disdik lah waktu itu ya, walaupun tidak ada SK, adalah dengan Korean Overseas Volunteer dari Korea, kemudian Japan Foundation dari Jepang, dan terakhir adalah Peace Corps Foundation. Nah, sampai saat ini yang masih jalan adalah Peace Corps Foundation dan Japan Foundation. Jadi kalau di sini ada guru bahasa Jepang Ibu Restu ya, Bu Sensei. itu sebetulnya sekolah ini bisa mengajukan ke Japan Foundation untuk supaya dibantu guru dari Jepang untuk tinggal di sini selama 6 bulan. Boleh, nanti tinggal diajukan melalui Ibu Lili ya, bisa diajukan ke Japan Foundation yang ada di Senayan. Itu satu. Kedua, kalau Peace Corps Foundation itu adalah native speaker dari Amerika. Dan dia hidup di sini di sekolah tersebut, nanti ditugaskan selama 2 tahun dan itu bisa mengajukan. Dan gratis, nggak perlu bayar sekolah, nggak perlu bayar. Nah, oleh sebab itulah makanya Bapak sangat terkenang dan sangat senang sekali dengan program ini, native speaker dari Jepang dan native speaker dari Amerika, dan sampai saat ini masih berlangsung. Kenapa itu masih berlangsung? Karena kita perlu orang-orang yang kedepannya, karena kita tidak bisa hidup sendiri, bekerja sama dengan dunia luar. Di titik ini adalah Asia Tenggara, Eropa, Asia, Amerika, dan seterusnya, menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Sekolah kita sudah dapat Pak dari Jepang. Jepang? Iya, dari Jepang. Saya dengar sih dari Bu Lili, karena orientasi mereka membantu itu di titik itu harus ada guru bahasa Jepang dulu. Ya. Berapa lama ya? 3 bulan atau 6 bulan? 6 bulan. 6 bulan kan? Ya. Iya. Dan tinggalnya harus di hotel. Kalau Peace Corps Foundation tinggalnya harus di kampung. Nggak boleh di hotel, harus di kampung. Karena tukar budaya. Oh, harus tukar budaya gitu. Budaya di sana apa, budaya kita apa gitu. Dalam program yang sedang berjalan nih Pak, ada kendala nggak sih Pak kira-kira? Kendalanya sih banyak, terutama untuk Peace Corps Foundation ya. Karena budayanya beda ya. Budayanya beda. Saya ambil contoh gini ya. Ini yang sangat tidak enak gitu ya. Di kita, kalau ada misalkan guru cantik, Mbak Devi cantik, di luar kan sweet gitu kan. Catcalling ya Pak, Apa namanya? catcalling. Catcalling. Itu di luar negeri disebutnya sexual harassment tuh, nggak boleh. Apa itu artinya Pak? Bully. Oh, bullying. Dan itu diproses kalau di luar negeri, diproses hukum. Nah di sini kan nggak dinormalisasikan aja gitu. normal ya, Pak, di gitu sini, kan. ya. Nah, itu namanya ya bully ya, bullying gitu. Nah ada itu yang kasus beberapa seperti itu. Jadi ada namanya Ibu Rita, dia ngajar di Indramayu atau di Pantura ya, bukan Indramayu, nggak tahu ya, di Pantura seingat saya. Itu pada saat itu ada seperti itu, karena merasa bullying, terus akhirnya dia minta pindah. Proses pindahnya kan nggak semudah membalik tangan. Ya itu terjadi. Kemudian ada yang lain-lain juga sama. Yang kendala yang paling terakhir Bapak alami adalah ada native speaker dari Amerika, dia kedapatan sakit. Kenapa tuh Pak? Sakit ginjal. Akhirnya ginjal. dari tadinya gemuk, pas datang ke sini seiring waktu hampir setahun dia akhirnya kurus dan akhirnya minta dipulangkan, dioperasi di Amerika. Itu kendala-kendala yang akhirnya semuanya bisa diselesaikan. Berarti dia ada solusi kan? Nah, alhamdulillah selesaikan semua. Itu. Selain kendala-kendala, pasti ada dampak dari suatu program dan juga kebijakan. Ya. Apa dampak dari program kebijakan yang sedang berjalan saat ini sih Pak? Jadi gini ya, kita punya program bagus tuh tahun 18-19 di Tikomdik saat itu ya. Bagus, tapi sulit untuk dilaksanakan. Nah ternyata pas pada saat itu kakak kelas kan mungkin ngalami pandemi ya. Iya. Tahun 21, 22, 23, nyaris 3 tahun ya.
program-program yang sudah dirancang oleh T-Komdik saat itu ya, media pembelajaran, model IT dan sebagainya ternyata nggak bisa dijalankan sebelum tahun 21. Tapi pas pandemi ternyata bisa dipakai, karena kan nggak boleh di sekolah. Ternyata media pembelajaran yang diproduksi itu bisa diajarkan melalui Zoom, melalui Google Meet, itu yang waktu itu kendalanya, tapi ada solusi juga. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Semakin penasaran gak nih tentang tugas apa saja sih yang dijalankan kantor cabang Dinas Jawa Barat? Ingin tahu lebih dalam? Tetap di Incast, Infocom Podcast with me Devani Dwi Dimyati. Incast, you listen, watching, and we talk. Di era sekarang, teknologi itu sudah menjadi bagian hidup untuk anak muda. Dengan kemajuan teknologi seperti ini, bagaimana teknologi membantu dalam mendukung tugas dan juga pelayanan di kantor cabang Dinas Jawa Barat? Iya. Jadi sekarang di kantor kita, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan di cabangnya ya, kantor cabang Dinas 1 sampai 13 itu, semua administrasi sudah menggunakan atau kita sebut dengan digitalized administration. Jadi misalkan hari ini saja Bapak ya untuk tanda tangan berkas itu nggak pakai ballpoint. Oh, nggak pakai ballpoint, Pak? Pakai ini. Oh, digital. Digital, namanya sidebar. Jadi kita buka sini. Oh, ternyata hari ini saya harus menandatangani 5 surat yang nanti akan dikirim keluar. Namanya TTE, tanda tangan elektronik. Kalau dulu kan TTD. Jadi di kantor kita itu di cabang 1 sampai 13 ya, di provinsi itu seperti itu. Itu semuanya tidak harus, misalkan saya lagi pergi ke sini, ke sana, Pak ini ada TTD gitu kan. Fisik berarti kan kita nggak harus kembali ke kantor, tidak. Pada saat saya lagi ada di Lewiliang, Jasinga, mungkin di Kota Bogor atau di Depok, cukup buka, kasih tahu Pak Abur ada TTD atau surat yang harus tanda tangan. Sudah saya tanda tangan, selesai, di print di sana. Online ya Pak, bisa di mana saja. Keren kan itu, kantor seperti itu keren. Ya. Adakah inovasi teknologi baru yang sedang diterapkan atau direncanakan? Ada. Jadi gini, anak-anak SMK itu harus menjadi pelopor energi terbarukan ya. Jadi ada program yang kita remote misalnya dari jauh. Contoh misalkan di SMK Pertanian. Jadi kalau nyiram-nyiram itu pada saat lagi musim kemarau tuh dia menggunakan Internet of Things, IoT namanya ya. Apa itu Pak? Internet of Things itu begini. Saya bisa mengontrol lampu ini hanya dengan HP ini dari manapun saya berada di seluruh dunia. Itu menggunakan IoT, Internet of Things. Tuh Pak KCD-nya canggih itu kan. Jadi hari ini di ruang Pak Abur tuh ada musik. Itu kalau subuh Pak Abur nyalakan dari rumah, tek. Selama di situ ada WiFi, tersambung ke internet, ini ada pulsanya, saya bisa nyalakan dan matikan dari manapun saya berada. Itu teknologi yang sedang sekarang diterapkan di berbagai tempat, di kantor KCD, itu secara pribadi dulu, kemudian di SMK tertentu yang teknologinya baik, komputerisasi atau TIK-nya baik, dan itu bisa diterapkan. Itu ya. Nah, menurut Bapak, dengan kemajuan teknologi ini bisa membuat masyarakat lebih maju atau bahkan ada kemunduran dari masyarakat? Harusnya lebih maju karena dimudahkan. Betul. Misalkan dulu kalau mau goreng kerupuk kan awal dulu ya di hawu pakai kayu, siapkan penggorengan, terus kemudian itu dan sebagainya. Nah sekarang teknologi bagus, kerupuk kompor gitu kan. Air fryer. Nah, kalau Bapak di rumah pakai microwave. Pakai microwave? Iya dong, kan pakai teknologi. Kan makin kesini dulu pakai hawu, kemudian kompor, kemudian ada LPG ya. Makin kesini makin. Dulu kan kompor apinya merah, LPG apinya biru. Nah sekarang tidak ada apinya, pakai apa? Gelombang elektromagnetik, itu namanya microwave. Taruh di mangkok, kasih jagung popcorn, pletuk. 2 menit jadi. Itu seiring dengan teknologi. Itu salah satu contohnya harus seperti itu. Kita harus pahami dan kita harus mengerti bahwa teknologi sangat mendukung kita kalau kita mau belajar. Dan jika kita gunakan teknologi dengan sebaik-baiknya ya Pak.
sekarang masyarakat sangat susah untuk berpartisipasi dalam suatu program nih Pak. Bagaimana Bapak melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dinas? Kalau dinas pendidikan itu sebetulnya esensinya ya, kan komite sekolah atau orang tua. Jadi kalau seandainya komite atau orang tua itu kita undang di sekolah ini misalkan, kita harus kasih tahu, nih siswa ngambil program apa, seperti program broadcast seperti ini kan, broadcast ya. Iya, Itu pasti banyak orang yang ambil. Kelas 11 saja kalau seandainya ada industri kesini atau Dudi, pasti kalian gini bisa udah dicirian, udah nanti bahasanya sudah diorder oleh industri. Tapi saya sarankan, tambahkan kemampuan bahasa Inggris. Kalau itu ditambahkan, saya jamin, karena saya kan memberi saran kan sayang sama anak-anak. Bapak udah tahu kalau bahasa Inggrisnya baik pasti gajinya akan lumayan daripada tidak nambah bahasa Inggris. Kurang lebih seperti itu. Dan Bapak sudah mengalami juga sendiri ya Pak? Oleh sebab itulah makanya pengalaman itu saya sampaikan. Kan ada misalkan guru, aduh sudah sepuh, udah tua, udah mau pensiun, gak mau belajar bahasa Inggris, kan ngeluarin harus pakai short course, bayar les dan sebagainya. Makanya tadi Bapak kasih contoh, mungkin Mbak Devi kenal Vicky Naki ya. Oh tahu Pak, yang bisa. Itu Bapak fans beratnya beliau. Walaupun dia masih muda, tapi Bapak suka sama dia. Kenapa? Karena dia mau belajar tidak harus mengeluarkan uang. Selama di situ ada wifi, dia belajar di YouTube. Kemudian dia coba di Omet TV, dia temu dengan orang Rusia, bisa belajar bahasa Rusia, belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Turki dan sebagainya. Pembukanya bahasa Inggris. Itu saya juga suka Pak nonton Vicky Naki. Bapak penggemar berat. Oh, Bapak fans berat nih. Kalau gitu siapa pacarnya Vicky Naki? Ih, hafal nggak? Terakhir Tugba ya Pak? Ya Tugba Durson. Nah, Bapak hafal. Orang Turki ya. Oke. Akankah ada suatu program yang melibatkan masyarakat nih Pak? Dan bagaimana membuat masyarakat tertarik untuk mengikuti program tersebut? Sebetulnya program-program yang menyentuh itu kebanyakan dari SMK. Kalau SMK misalkan PKL di satu tempat dan seterusnya. Nah di titik-titik di mana ada desa, misalkan kalau pertanian itu gampang. Tapi kalau untuk melibatkan banyak masyarakat, biasanya sih anak-anak SMK hanya sebagai pelengkap. Ide dasarnya dari perguruan tinggi biasanya. Kan di sana ada program KKN ya, kuliah kerja nyata. Kalau SMK kan hanya mengabdikan ilmunya kepada industri, makanya ada PKL. Nah di titik itu untuk ukuran SMA SMK biasanya sih paling banter nih kalau untuk aktivitas masyarakat ini harusnya anak-anak SMK ikut pramuka. Oh pramuka wajib nih Pak? Ya, jadi pramuka ini ternyata yang bisa menambahkan pengetahuan pengalaman anak-anak SMA SMK di keseharian masyarakat. Misal Kabupaten Bogor, Kota Bogor itu kan areanya ringkih dengan bencana ya? Betul. Nah, makanya anak-anak pramuka dilatih untuk membantu masyarakat, makanya ada latihan tanggap bencana dan sebagainya. Di titik itu biasanya anak-anak SMA bisa ikut membantu masyarakat. Nah, apa sih Pak visi dan juga misi Bapak untuk kantor cabang Dinas Jawa Barat? Kalau visi misinya itu kan kita mengikuti perintah dari atas ya, dari provinsi, kemudian dari Dinas Pendidikan. Intinya tuh anak-anak itu harus pinter, tidak melulu hanya kompetensi saja tetapi karakternya juga. Dan bisa berkolaborasi dengan siapapun kalau di titik kebahasaannya sudah oke. Kurang lebih seperti itulah visi dan misinya di sana terkandung seperti itu. Baik Bapak. Bayangan Bapak beberapa tahun ke depan nih Pak untuk kantor cabang Dinas Jawa Barat itu seperti apa Pak? Kalau saya sih punya obsesi ya. Pertama, program saya itu adalah membiasakan semua sekolah, karena niat saya adalah dari pengalaman tadi, upayakan di setiap sekolah mulai berani ngomong bahasa Inggris, bahasa asing. Walaupun Bapak bukan guru bahasa Inggris, tapi pengalaman Bapak di luar negeri banyak. Ternyata kita bisa bersahabat dengan siapapun kalau bahasa Inggrisnya baik, conversation-nya baik. Bukan berarti harus hafal dengan grammar, tidak. Grammar itu cukup dipahami bentuk today, tomorrow, sama yesterday saja cukup. Kan tenses ada 16 ya. Ini 3 tenses dipelajari dan akhirnya nanti bisa berkomunikasi dengan lain tempat, negara lain dan sebagainya. Itu kita fokuskan di titik
kedinasan di KCD, kemampuan bahasa Inggris dan kemampuan bekerja sama dengan stakeholder yang lain. Kalau SMK dengan industri ini, itu dan seterusnya dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu sih. Ada pesan-pesan gak nih Pak untuk anak muda sekarang yang ada di Jawa Barat? Ya. Pesannya sih sebenarnya sederhana ya. Tadi saya bilang, 1, go empty, come back with plenty. Kalian setting otak kalian dari rumah, habis sholat subuh dan sebagainya, kosong tuh, belajar, makanya semangat. Kemudian tambahkan bahasa asing kemampuannya. Kalian harus lihat, orang tua harus dibantu. Jadi belajar itu sebetulnya bukan untuk orang tua sebetulnya, tapi untuk kamu sendiri, kalian sendiri, demi mencapai cita-cita sendiri. Jadi upayakan semangat untuk belajar di sekolah masing-masing itu harus daya juangnya tinggi, itu aja. Ada harapan nggak Pak untuk anak muda generasi sekarang? Harapannya sih banyak sebetulnya. Pelajari yang harus memang betul-betul pelajari untuk masa depan. Agama juga harus dipelajari. Jangan sampai kita dilindas dengan budaya-budaya yang menurut Bapak nggak baik. Budaya asing ya Pak? Ya, banyak budaya asing yang nggak baik. Jadi itu jangan diikuti. Kemudian apa? Perpanjang silaturahmi. Ternyata dengan silaturahmi itu Bapak lakukan, ketemu dengan orang ini dari luar negeri nih, dengan ini dan sebagainya, itu menjadikan Bapak semangat. Oh, ternyata kalau di dalam negeri ada pengemis, di luar negeri juga ada pengemis. Sama, di dalam negeri ada homeless itu ya pengangguran atau nggak punya rumah, di sana juga ada. Jadi mereka tuh sama, yang membedakan adalah bahasanya dan budayanya, itu aja. Kulturnya ya Pak. Gimana sahabat Inkes, seru sekali ya pembahasan kita kali ini. Terima kasih untuk Bapak Abur yang sudah sharing-sharing nih Pak, mulai dari pendidikan hingga awal karir Bapak. Ini banyak anak muda yang tergerak, semoga banyak anak muda yang tergerak hatinya untuk ikut serta di bidang layanan publik ya Pak. Yeah. Gimana sahabat Inkes, seru sekali ya pembahasan kita kali ini bersama Pak Abur Mustikawanto. Saya Devani Dwi Cahyadimyati, pamit undur diri. Terima kasih. Inkes, Infocom Podcast, you listen, watching, and we talk.